Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Baiklah, pada sesi ini kita membahas import data untuk inventory. Jadi ini adalah sesi yang ketiga dari settingan Quick Setup. Ya. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah membuat database perusahaan dan melakukan settingan terhadap chart of account. Kemudian pada pertemuan kedua kita sudah mengimport customer dan vendor. Ya. Jadi untuk efektifnya settingan ini disarankan menggunakan Quick Setup atau settingan cepat. Ya. Jadi terdiri dari 14 step. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk settingan bagaimana mengimport inventory dengan mudah. Itu tentu kita sudah menyediakan daftar inventory yang akan kita import. Ya. Jadi di sini mungkin saya tampilkan format Excel yang dibutuhkan. Ya. Di sini ada item number, deskripsi, dan quantity, unit, dan gudangnya di mana saja, dan saldo awal, ya, kapan kita mulai menggunakan software ini, kemudian harga, dan harga per unit ini adalah total. Ya. Ini adalah kolom-kolom yang dibutuhkan. Ya. Jadi sehingga kalau kita sebagai konsultan, maka customer kita minta untuk mengentry item-item inventory yang dia miliki. Baik, kita mulai. Ya, ini saya share tadi format Excel yang dibutuhkan. Ya. Jadi, ada item, nomor, kemudian deskripsi, kuantitas, unit, gudangnya di mana, ya, saldonya kapan dimulai, dan harga, dan total cost, kemudian tipenya apa, ini outcast semua, kemudian harga jual, ya, dan ini pajak. Ya. Dia inilah format yang dibutuhkan untuk mengimport inventory. Jadi kita mulai untuk membuka program Accurate-nya. Nah, ini kemarin kita terakhir sampai di sini mengimport customer. Ya. Jadi kita coba lihat apa yang sudah kita import kemarin. Ini daftar customer, ini juga sekaligus sebagai buku pembantu piutang. Ya. Jadi berapa piutang per customer, ini adalah step 8. Dan step 9 adalah vendor. Ini juga sama dengan daftar pembantu utang. Ya. Dan kita lanjutkan untuk inventory. Di inventory kita akan mengimport
Dia kita masukkan dulu gudangnya. Jadi gudangnya ada berapa macam. Ini ada gudang pusat ya, sentral, center. Deskripsinya ya, di kantor pusat umpamanya. Ini kalau ini kita tulis juga alamatnya lengkap ya. Jadi untuk tidak ini mungkin saya abaikan ya biar tidak terlalu panjang durasinya. Dan PIC-nya siapa? Kepala gudang ya. Adalah Amir. Dan kita oke. Ini sebetulnya saya sudah buat sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya sudah buat. Jadi, ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi, tergantung dari perusahaannya. Jadi kalau ini kita tidak butuh, ini bisa saja kita hapus. Ini karena sudah ada 2, jadi nggak perlu lagi. Jadi ini saya hapus saja. Jadi untuk praktik ini cukup contohnya 3 gudang ya. Jadi ada center, konsinyasi dan sampel. Dan berikutnya item kategori ya. Jadi kalau kategori asetnya banyak, ada 100 kategori, maka sebaiknya kita import juga. Tapi dalam kasus ini kita inventorinya cukup 3, jadi kita tidak perlu mengimport. Ya. Jadi katalah ada alat kesehatan, ada obat generik, ya. Kalau di perusahaan obat-obatan, ya. Dia banyak Alkes, ya, kita tulis banyak kategorinya Alkes. Dan oke. Ya, ini sebetulnya saya sudah ada. Ya, ini alat kesehatan, ini ada obat generik, ada obat paten. Ya. Ini saya hapus saja sebagai contoh aja tadi. Dan kalau sudah kita next. Ya. Dan karena kita akan memasukkan alat kesehatan, maka ininya kita setting kategorinya alat kesehatan semua. Ya. Jadi sales-nya kita ganti semuanya dengan alat kesehatan. Sales return-nya juga kita ganti semuanya dengan alat kesehatan. Ini item diskon juga kita ganti dengan alat kesehatan. Kemudian inventory juga kita ganti dengan alat kesehatan. Dan cost of sales-nya juga sama. Semuanya kita ganti dengan Alkes. Ya. Dan ini juga sama. Jadi kita setting dulu dari sini. Ya. Cost of sales. Ya. Juga kita ganti dengan Alkes. Nah, ini kita biarkan. Ya. Kita biarkan. Jadi artinya kita akan mengimpor item dari alat kesehatan. Ya. Kalau sudah kita setting semua pada langkah 4 ini, dan kita lanjut. Dan kita tentukan metode pencatatan persediaan. Ya, kita pilih namanya FIFO. Dan lanjut. Ini sebetulnya saya sudah mengimpor ya alat kesehatan di mana data Excel-nya tadi yang saya lihatkan. Ya. Cuman pada kesempatan ini saya ingin mengulang lagi, memberikan simulasinya. Jadi mengimpor itu stepnya semuanya sama. Ya. Jadi kita pilih click here to import from file. Jadi prosedurnya sama. Langkah yang kedua kita tentukan di mana file yang akan kita import. Saya kebetulan di file Excel
Pharma Indo. Ini belum bisa dibaca karena extensionnya, tipenya belum kita ganti. Kita ganti dengan tipe Excel. Jadi sehingga semua file Excel kebaca. Ya. Kita akan mengimport ini, alat kesehatan, ya, Alkes. Jadi kita open. Dia akan berproses beberapa saat, ya, sampai nanti masuk di sini terlihat. Belum terlihat juga, kita coba cek lagi. Ini alat kesehatan, open, ekstrak. Ya, ini baru kelihatan sudah masuk. Nah, ini baru belum masuk full, ya. Jadi agar dia bisa masuk secara penuh, maka kita perlu melakukan langkah-langkah mapping. Jadi sebelumnya ini adalah data Excel yang masuk. Jadi judul-judul kolom yang di Excel ini kita tidak pakai, maka kita harus hapus dengan cara klik kanan, kita delete. Mapping itu kita membuat judul kolom yang ada di accurate. Ya. Jadi ini adalah nomor, ya, kode nomor dari alat kesehatan. Ya. Jadi kita mappingnya dari sini. Yang mudah ini saya geser. Jadi kita klik sini seperti biasa. Jadi mapping ini harus hati-hati. Jadi biasanya kalau salah mapping, ini biasanya kadang-kadang suka gagal. Ya. Jadi oleh sebab itu Anda harus hati-hati. Ada item tipe. Nah, untuk item tipe dia akan minta lagi kelanjutannya. Jadi pilih inventory part. Ya. Dan stock date. Jadi ini sama dengan as of. Ya. Dan quantity. Kita pilih quantity sama. Untuk unit kita pilih unit. Di sini ada unit 1, 2. Kita pilih aja 1. Kemudian purchase price. Ya, harga beli. Ini kita pilih aja. Di sini total cost, ya. Nah, di sini belum habis. Jadi Anda harus lanjut ke bawah. Jadi biasanya kadang-kadang kita anggap sudah habis, ya. Dan gudang, kita pilih warehouse. Ini ada lagi pilihannya gudang mana, karena di sini munculnya center. Kita pilih aja 1. Dan sales tax, jadi pajak penjualan. Kita lihat di sini sales tax kode. Nah, dia minta lagi nih, ya. Jadi ini kita anggap nih barang mewah. S barang standar. Oke. Dan purchase tax, pajak pembelian. Ini sama, kita pilih purchase tax kode. Kemudian ini juga sama, kita mapping lagi. BT-nya barang mewah, S-nya standar. Dan kita pilih oke. Dan sales price. Ya.
kita pilih sales account. Jadi di sini Anda yang harus hati-hati untuk melakukan mapping. Ya, ini ada macam-macam harga. Ini nggak usah diisi. Ini boleh di oke saja. Dan gudang. Nah, ini gudang sebetulnya kita sudah punya. Ini kan sudah ada tadi gudang ya. Ada tadi gudang. Nah, ini gudang. Sekarang di sini ada lagi, makanya ini boleh aja kita abaikan. Jadi artinya kita tidak butuh kolom ini. Jadi, sehingga mapping di sini boleh kita pilih ignore. Ya, jadi berarti ini sudah selesai kita mapping. Ya. Jadi kalau Anda mappingnya benar, itu mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Jadi sebelum Anda import, ya pastikan bahwa mapping ini sudah benar. Ya. Kalau sudah, Anda import. Ya, di sini tampilannya 0 karena tidak ada yang berhasil direcord. Kenapa? Karena saya sudah mempunyai tipe dari alat kesehatan tadi. Jadi dia tidak bisa double ya. Jadi kalau bagi Anda yang belum, mestinya di sini ada yang terrecord ya. Sejumlah item dari alat kesehatan yang diimport ya. Kalaupun ada gagal, biasanya ya mungkin simbol tanda kutip titik koma ya. Ini adalah informasi apa saja item yang gagal ya. Nah, kalau Anda mestinya yang di atas ini nggak ada. Jadi yang gagal mungkin adanya simbol-simbol seperti ini ya. Jadi demikianlah untuk mengimpor inventory atau persediaan. Jadi untuk mengimpor tipe kategori aset persediaan yang lain, kita balik lagi ke sini. Sekarang kita akan mengimpor obat generik. Makanya kita ganti obat generik semuanya. Ini kita ganti obat generik. Jadi pada intinya sama dengan prosedur yang tadi ya. Jadi kita pilih semuanya obat generik, return juga, dan item discount or cash ya. Pada intinya sama dengan prosedur yang tadi. Ya. Jadi untuk agar video ini tidak terlalu panjang, ya mungkin itu penjelasan mengenai bagaimana cara mengimpor inventory. Ya. Jadi kalau seandainya gagal, Anda perlu diulang kembali. Pasti itu biasanya ada mapping yang kurang pas. Kemudian Anda periksa Excel-nya, upayakan jangan ada pembatas antara nilai-nilai rupiah itu. Contohnya kalau 70 juta, jadi kan biasanya ada titik koma ya. Dia jangan Anda memakai simbol-simbol itu. Jadi sehingga dia akan lebih mudah ya. Jadi, baik, demikian penjelasan tentang bagaimana cara mengimpor inventory. Saya akhiri sesi video ini dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.